Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat sejahtera, dalam dekapan kasih sayang Allah, dalam curahan ampunan dan ridhonya. Semoga apa saja yang telah kita lakukan pada hari ini lebih baik hendaknya dari apa-apa yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin. Dan kalau kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara, menikmati kehidupan di dunia yang fana ini esok hari, semoga keadaan kita hari esok lebih baik dari hari ini. Dalam kesempatan ini saya menasihati diri saya dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita perhatikan, renungkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Saudara-saudaraku, di dalam hadis Rasulullah SAW juga melarang berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu belum tentu benar dan isinya adalah sebagian besar fitnah dan kebohongan. Jauhilah berburuk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah ucapan yang paling bohong. Demikian sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku, orang lain tidak semuanya jahat dan berniat jahat kepada kita. Camkan ini. Kita sendirilah yang berpikiran begitu. Jika ada sesuatu yang tidak beres, kita merasa seakan-akan orang lain jahat kepada kita. Jika ada sesuatu hal yang buruk menimpa kita, kita biasanya menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ini salah, ini keliru, saudara-saudaraku. Sekali lagi, bersihkanlah hati kita. Jangan suka membicarakan orang lain, baik itu benar atau tidak. Jika kita tidak benar-benar mengetahui tentang diri seseorang, sebaiknya diam saja. Jangan jadi orang yang sok tahu dan berprasangka buruk terhadapnya. Ini hanya akan mengotori hati kita dan membuat hubungan antar personal kita menjadi buruk. Pandangan Anda terhadap orang lain dan dunia pun akan berpengaruh. Apa yang Anda lihat akan menjadi hitam belaka. Anda merasa di mana-mana yang ada hanyalah keburukan. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada manusia. Padahal di balik setiap keburukan manusia pasti ada kebaikan yang berguna bagi diri kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, prasangka buruk kepada Allah seringkali dialami juga oleh manusia yang sudah percaya dan beribadah kepadanya. Tetapi sebenarnya ia masih jauh dari Allah. Biasanya sifat ini juga menimpa orang-orang yang tidak bersabar. Memang sudah sifat manusia.
Jika dia diberi kebaikan, dia akan senang. Tapi jika diberi kemalangan, dia akan berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah. Sesungguhnya, wahai saudara-saudaraku, itu hanyalah bisikan setan yang ingin menjauhkan Anda dari Allah. Jika kebetulan Allah menimpakan sesuatu musibah, setan akan membisikkan kebohongan bahwa Allah itu jahat dan tidak adil. Jika mungkin doa kita belum dikabulkan oleh Allah, setan juga akan mempengaruhi hati kita dan mengatakan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Renungkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi berhati-hatilah akan penyakit hati yang satu ini. Terkadang kita tidak menyadarinya. Setiap hari kita melakukannya. Ketahuilah bahwa setan yang paling berbahaya bukanlah setan yang muncul dan menakut-nakuti kita. Setan yang paling berbahaya adalah setan yang tidak terlihat tapi mampu masuk hingga ke relung hati tanpa kita sadari. Jika Anda menganggap bahwa Allah jahat, bahwa Allah hanya menimpakan musibah dan kesedihan, jika Anda menganggap Allah tidak adil dan sebagainya, maka Allah akan memperlakukan Anda seperti itu. Tetapi sebaliknya, jika Anda menganggap Allah maha baik, maka Allah juga akan bersikap baik kepada kita. Jika Anda menganggap Allah penyayang, Dia akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Anggaplah Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Anggaplah bahwa Allah itu maha baik. Ia telah memberikan nikmat yang begitu besar, masih mengizinkan kita hidup, mau memaafkan dosa-dosa kita dan sayang kepada kita. Maka berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah akan memberi seperti apa yang Anda sangkakan. Sebagaimana dalam hadis kudusi Allah berfirman, Aku akan memberi yang hambaku menyangka terhadapku. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat siang, ataupun selamat melanjutkan usaha-usaha dan perjuangan kita. Semoga Allah senantiasa bersama kita, menolong kita, dan mengabulkan doa-doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.